Oke, selamat pagi ya. Di kesempatan kali ini saya mau membahas satu buah LED ya, tipenya H4 kali ini. Tipenya adalah H4. Bohlam ini H4 tapi dia full 3000 Kelvin ya. Jadi buat Anda yang membutuhkan bohlam ini full 3000 Kelvin. Apa sih itu 3000 Kelvin? Jadi bohlam ini adalah berwarna kuning ya, berwarna kuning pekat, gold ya. Kalau di Word ngomongnya all weather, atau di bolam-bolam merek Hella atau merek apa ngomongnya bolam rally ya, warnanya kuning, kuning pekat ya. Tipe ini tidak bisa di adjustable, fix focus, dia terhadap center ini tegak lurus ya, kaki ini tegak lurus, fix focus ya. Saya menjual tipe bolam ini hanya sebagai pelengkap, side dish ya, boleh di ngomong pelengkap. Jadi ada aja orang yang mencari, kadang-kadang ada aja orang yang mencari benar-benar warna kuning ya. Selain tipe H4 ini saya mempunyai tipe H11, H1, H7 ya. H11 itu turunannya H8, H9, H11, H16, H7, H1, HB3 dengan HB4 saya punya. Jadi HB3 biasanya buat lampu jauh, HB4 buat fog lamp, Toyota Fortuner lama, Innova lama, Toyota Altis ya. Nah, sekarang saya mereview di depan saya ini tipe H4 ya, 3000 Kelvin. Bolam 3000 Kelvin tersebut yang di bolam-bolam tipe H11, H7 saya sudah pernah review, Anda bisa lihat di video-video sebelumnya. Di H4, di H11, H7, H1 itu maksimal 23 watt ya. 23 watt hampir 3000 lux kalau nggak salah ya. Untuk pastinya Anda harus ngecek sendiri video saya sebelumnya, karena saya nggak hafal terlalu banyak angka-angka yang keluar ya, bingung, lupa terus terang. Nah, kali ini H4 ya. H4 ini akan saya cek berapa sih wattnya dan luxnya ya, nanti menggunakan watt meter dan lux meter ya. Oh, ternyata yang H4-nya hanya 17 watt ya, hanya 17 watt ya. Kalau yang single dimnya gede loh, 23 ya, tapi ini di mana-mana bolam kalau H4 dia dual beam ya, bisa low beam dan high beam, pasti wattnya agak kecil ya, karena tergantung dari drivernya. Nah, kita akan ukur luxnya berapa ya. Seperti biasa, bohlam kita taruh di sini, kita akan ukur ke depan watt meternya, luxnya sekitar 2000 ya, 2100 tuh, 2115, 2200 lah ya, masih dapat tuh 2019, 2018 ya, 2200 lux lah maksimum ya. Jadi bohlam ini adalah 2200 lux maksimum ya, 3000 Kelvin ya. Bohlam ini mempunyai cut off pasti, kenapa? Karena payungnya menyerupai halogen ya. Kalau Anda mau mencari bohlam yang cut off-nya bagus, Anda harus mencari bohlam yang menyerupai halogen cut off-nya, payungnya maksudnya ya. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari bohlam halogen ke LED. Jadi reflektornya itu adalah punya halogen. Jadi kita harus mencari bohlam yang menyerupai halogen modelnya, payungnya, supaya cut off-nya bisa bagus ya, seperti itu. Silakan WhatsApp saya untuk harganya ya. Anda bisa beli melalui Bukalapak, Juragan Lampu, di Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia. Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Silakan WhatsApp atau Anda cek di Bukalapak ya. Bohlam ini sekali lagi fix focus ya. Tidak bisa di adjust, tapi yang pasti pemasangan PNP, dia ada pendinginnya ya. Oke, kita akan bahas dari awal ya. Syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede dan real ya. Realnya ini tadi adalah 17 watt, 2200 lux. 17 watt, 2200 lux. Real, kita tidak mengada-ada atau tidak membesar-besarkan wattnya, adalah real 17 watt 2200 lux. Syarat bohlam bagus kedua adalah harus stabil. Bohlam ini stabil, saya sudah coba sebelumnya ya, tidak ngedrop. Syarat ketiga adjustable, bohlam ini tidak bisa di adjustable ya, dia fix fokus. Jadi hanya ngunci
dan kaki tengah ini tegak lurus terhadap dia, ya. Fix fokus. Syarat keempat, bolam ini bisa diservisable, bolam ini tidak bisa diservis, ya, rusak buang. To the point, ngomong apa adanya. Syarat kelima, bayangan gelap. Nah, soal bayangan gelap kita coba bayangan gelapnya. Bayangan gelap makin kecil makin bagus ya. Bayangan gelap ini kecil nih, nggak. Ya, boleh dibilang gede, kecil ya bayangan gelapnya begini ya. Intinya adalah bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus ya. Bayangan gelap bisa kecil karena dibentuk oleh batang ini yang tipis. Karena chip ininya agak mendem dia, chip PP, chip CSP, chip size package ya. Jadi terhalang oleh batang ini, makanya dia agak lebar ya. Hanya LED yang menggunakan lensa itu adalah tipe Cree. Bayangan gelap bisa kecil, kenapa? Karena ada lensanya membantu pembiasan. Tapi kalau chip PP mau nggak mau seperti itu ya. Syarat ke-6, tidak storing. Bolam ini tidak storing, saya jamin ya, terhadap radio mobil Anda. Nah, syarat ke-7 soal pendinginan. Ini juga syarat penting untuk supaya LED itu awet ya. Nah, ini ada heatsinknya ya, ada heatsink. Ini kipas, ini heatsink. Yang bagian bawah ini kipas, ini heatsink. Nah, ini ada heatsinknya, pendinginan pasti bagus. Dan dia tipe single cooper ya, bukan double cooper. Pemasangan jangan lupa, pasti Anda harus lepas dulu ininya ya di reflektor, terus klipin, baru pasang karet. Ya, pasang karet. Jadi kipas harus di belakang karet ya. Nah, ini sudah masuk seperti ini, baru bohlamnya masuk ya. Ini ada heatsink, tapi heatsinknya memang tidak terlalu gede banget, jadi masih tertutup, tapi masih kelihatan lah ya. Masih kelihatan sedikit, tapi tidak terlalu tinggi ya. Makin tinggi ini heatsink makin bagus sebenarnya, tapi tidak terlalu tinggi ya. Tapi untuk pendinginan masih oke, karena di sini masih kelihatan sedikit daripada LED yang tanpa heatsink ya. LED tanpa heatsink itu adalah LED yang tanpa sirip ini nih. Tanpa sirip ini artinya langsung terbekap begini, kipas angin berputar, angin tidak bisa tembus. Jadi kipas angin tidak berfungsi dengan baik. Oke, ada telepon, kita stop dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Videonya saya baru dapat terima telepon. Saya baru selesai masang H4 GL3 buat Kia Carnival ya. Buat Kia Carnival, ternyata headlampnya Kia Carnival itu H4. Ya, saya sudah tahu H4, tapi dia sistemnya ada tutup, bukan sistem karet ya. Jadi kayaknya cuma Kia Carnival deh ya, yang headlampnya ada tutup, ada tutup, bukannya berupa karet seperti ini. Kalau ini kan begini ya. Kalau dia ada tutup sistemnya. Jadi tutup itu sama seperti kayak RAS, Terios ya, tapi GL3 bisa dipasang PNP dan masih ada celah tutupnya itu tidak menutupi kipas ya. Jadi masih bisa sirkulasi udara dengan baik ya. Jadi saya rekomendasi GL3 untuk Kia Carnivalnya. Yang punya mobil besok mau berangkat katanya, mau ke Bali ya, mau ke Jawa Bali ya. Karena mungkin jujur terus terang saya juga ngiler mau ke Jawa, mau ke Bali ya, katanya hotel-hotel mewah di situ murah ya. Tapi ya kondisi lagi pandemi begini, kita juga ngeri, aduh main petasan, ngeri sedap ya. Jadi ini kita lanjut ya. Kalau soal pendinginan masih ada heatsinknya sedikit, masih bisa ada sirkulasi udara. Tapi kalau heatsink ini makin tinggi makin bagus, karena tidak terhalang oleh karet ya. Karena banyak LED bermasalah di ngedrop, di lifetime-nya pendek, tidak terang ya. Itu karena sirkulasi pendinginan kurang baik. Karena yang namanya panas itu di LED itu merugikan. Panas ngedrop, panas meredup, panas umurnya pendek ya, seperti itu. Saya menjual tipe H4 tipe ini sebenarnya bukannya sebagai LED utama yang kita jual, tapi saya menyediakan pelengkap karena ada saja orang yang mencari tipe H4 3000K ya, seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa banyak berbicara atau banyak request ke pabrikan, saya mau yang begini-begini, nggak bisa. Kenapa? Karena kita mau meminta ininya yang sudah dirajut, pabrikan bisa, tapi lo mau order berapa banyak. Nah, itu yang kita agak keberatan untuk
istilahnya kuantitinya gitu ya. Jadi sebenarnya bohlam yang bagus saya ngomong apa adanya, ini harus dirajut oleh nilon ya, tahan tarik. Nah ini belum dirajut oleh nilon. Saya sudah request tapi ya itu ada minimal order kuantitinya yang harus kita penuhi dan saya tidak sanggup karena saya ngomong apa adanya, jujur terus terang LED ini hanya sebagai side dish. Jadi kalau side dish itu istilahnya makanan sampingan gitu ya. Jadi saya hanya menyediakan karena ada saja yang mencari tipe gold. Karena tipe gold ini dipakai biasanya untuk Anda yang sering ke daerah hujan atau kabut ya. Tipe 3000K ini sangat membantu Anda. Sebenarnya sih lebih bagus Anda beli GL3 karena GL3 bisa putih kuning, bisa kuning dan memenuhi syarat pendinginan, memenuhi syarat cut off. Cut off-nya pun sama, payungnya seperti ini ya, sama seperti halogen. Sama seperti halogen, kenapa? Karena payungnya berupa mangkok seperti halogen ya. Anda kalau mau mencari cut off yang bagus pasti carinya yang begini ya. Ini high dan low juga bergantian ya. High dan low bergantian ya, bergantian nih, bergantian. Common ground, common positif bisa ya. Bohlam ini driverless ya, driverless jadi tanpa driver, jadi Anda nggak usah ribet-ribet ngumpetin drivernya. Kadang-kadang saya ngomong driverless menguntungkan, kenapa? Karena Anda masang lebih simple. Contohnya seperti Kia Carnival tadi, kalau ada kotak driver itu jadi menyebabkan tutupnya tidak bisa dipasang, tidak bisa dipasang, headlampnya berdebu, headlampnya ngembun, ya seperti itu. Jadi kalau Anda driverless, tidak ada kotak, sebenarnya lebih ribet, lebih nggak ribet dan lebih ringkes untuk Anda yang masang, untuk saya yang jual juga, gitu ya. Tapi kadang-kadang ya ada pedagang lain yang menjual dengan driver kotak, contohnya Pro 7, ya, atau merek-merek lain. Nah, mereka membuat black campaign tentang yang tidak ada driver. Tidak ada driver, kata dia tidak awet. Karena LED butuh balas. Sebenarnya dia juga ada driver. Kalau dia tidak ada driver, tidak bakal bisa nyala. Kenapa? Karena sistem setrum di mobil Anda adalah 12 volt. Sedangkan LED ini kan bukan 12 volt. LED ini mungkin di 6 volt atau 9 volt. Nah, ada penurun tegangan yang namanya driver, sistemnya switching. Tapi drivernya ini di mana? Drivernya dia inside, di dalam, ya, bukan di luar yang ada kotak-kotak. Karena kalau menurut saya driver yang ada di luar itu teknologi lama. LED yang baru-baru drivernya di dalam, jadi komponennya lebih kecil-kecil, jadi bisa ditanam di dalam. Dan dia ikut dapat pendinginan dari heatsink, dari kipas. Sedangkan kalau drivernya yang ada kotak seperti ini di luar, dia tidak ada pendinginan karena kan tidak terhubung dengan kipas. Seperti itu. Nanti di kesempatan lainnya kita akan bahas deh ya, apa sih bagusnya LED dengan driver dengan LED yang tanpa driver ya, seperti itu. Karena saya mendapat saya mendapat bilang, Pak, LED tanpa driver kan jelek, kata pedagang si A atau pedagang si B yang disensor. Anda jangan mudah percaya seperti itu karena Anda bisa saja dibohongi ya. LED yang dengan tanpa driver adalah teknologi terkini karena komponennya kecil-kecil, sama seperti handphone. Zaman dulu handphone Nokia segede gitu cuma bisa SMS atau telepon. Zaman sekarang handphone segede gitu sudah touchscreen, sudah bisa foto, sudah bisa video, sudah bisa tetek bengek. Ya, jadi teknologi itu berkembang. Makin lama komponen itu makin kecil. Yang zaman dulu segede batu bata, telepon cuma bisa angkat telepon doang, halo-halo. Ya, dulu zaman GSM dulu, Motorola zaman dulu ya, terus mengecil keluarlah Nokia, bisa SMS, terus bisa MMS, terus bisa ada gamenya Nokia 6610 tuh kalau nggak salah, 6510 Symbian waktu itu. Nah sekarang sudah ke Android ya, dulu sebelum ke Android kan ke Windows Mobile ya. Jadi semua makin mengecil ya, jadi kalau yang masih ada driver, ada kotak-kotak, itu sebenarnya teknologi lama, belum integrated ya. Zaman dulu resistor gede-gede, sekarang udah resistor udah sistemnya kecil-kecil ya. IC juga begitu ya, prosesor udah begitu, udah multitasking. Makanya kenapa di prosesor ada tulisannya 760G, 760 nanometer, ada yang 820 nanometer ya, segala macam. Makin kecil makin makin canggih ya, seperti itu zaman sekarang. Makin kerapatannya makin kecil, makin besar, jadi dia makin kecil itunya, makin canggih ya. Sama seperti ini, drivernya sudah inside.
driver sudah inside lebih menguntungkan dibandingkan driver outside ya. Oke, cukup reviewnya. Buat Anda yang berminat bisa WhatsApp saya, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan ya. Jadi ini adalah bohlam 3000K 2200 lux maksimum 17 watt ya, memenuhi berbagai macam syarat bohlam bagus. Saya menjual ini hanya sebagai sampingan side dish karena memang yang mau bohlam 3000K ini juga nggak terlalu banyak karena ini bohlam dipakai musim-musiman ya. Musim hujan atau untuk Anda yang memang jalannya di daerah dataran tinggi karena dia warnanya kuning, terhadap aspal, terhadap kabut, terhadap hujan dia maksimal ya. Nah, kalau Anda tidak mau pakai bohlam ini 3000K, Anda bisa beli bohlam GL3. Dia bisa putih kuning, bisa kuning ya, seperti itu. Oke, terima kasih.